sekarang ini tadi kami melakukan koordinasi dengan tim ahli dari Kecamatan bagaimana kita bisa menangani PDB itu dengan baik. Ya, hari ini ada PDP ada 2.225, PDP-nya 225. Ya, bagaimana kita menangani ini bisa kita tangani dengan baik, maupun nanti kalau ada pendatang baru yang datang juga bisa kita tangani dengan baik. Ya. Tapi tetap kita berusaha untuk mendata dari awal itu seperti kebijakan yang ada, yaitu di mana mereka harus kita data dari yang ada di desa dengan dia bersedia untuk isolasi diri. Apakah itu kita pandang yang isolasi diri itu efektif, atau harus kita pengertian isolasi itu kita satukan, kita tangani untuk bisa lebih efektif atau tidak, tempat itu ada atau tidak. Ini menjadi pembicaraan kita tadi, kami diskusikan itu, yang mungkin itu menjadi pilihan-pilihan agar virus corona yang di Jogja ini makin cepat turun, itu makin baik, sehingga masalahnya cepat selesai dan juga ekonomi Jogja ini tidak buruk, kira-kira begitu. Ya, mungkin teknis itu bisa menyampaikan atau apa? Silakan. Jadi tadi sebetulnya yang didiskusikan sudah sangat komprehensif, mulai dari skenario yang sekarang ini sudah ada. Jadi tadi yang disebutkan ODP yang sejumlah 2.000 sekian, jadi bagaimana kita manage supaya Jogja yang termasuk Bapak Gubernur mengatakan zona putih ini tidak menjadi zona merah. Jadi harus diprotek, dilindungi supaya penyebaran itu tidak makin meluas. Nah, upaya-upaya yang didiskusikan tadi ada upaya edukasi itu harus mulai sampai ke desa-desa, ke kampung-kampung. Yang kedua adalah meningkatkan screening, jadi deteksi orang yang memang populasi umum, sehingga kalau misalnya kita mengetahui lebih banyak lagi, sehingga kita lebih mungkin yang positif makin kelihatan, tapi kita juga mengetahui bagaimana caranya untuk mencegah supaya orang-orang yang positif ini untuk tidak meluas lebih lanjut. Dan yang terakhir tadi kita juga mendiskusikan tentang bagaimana dalam kondisi yang terburuk, pelayanan yang mungkin akan berkaitan dengan kesehatan akan melonjak tinggi, bagaimana kita mengantisipasi hal tersebut. Saya kira itu tadi yang dilihat saya. Mohon dibantu Asko sama Saya Ova Emilia dari Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Masih ada pertanyaan yang berkait dengan Ibu? Gimana? Pemerintah kan mengeluarkan peraturan pemerintah tentang pembatasan sosial berskala besar. Apakah DIY akan mengajukan usulan untuk pembatasan sosial berskala besar ke pemerintah pusat atau tidak? Sebelum saya jawab, masih ada pertanyaan lagi nggak menyangkut masalah ini yang tadi? Kalau UGM tadi, kalau kemarin saya dapat informasi akan menurunkan KKN di desa-desa untuk sosialisasi, apakah itu benar atau berapa? Kebetulan di sini ada Prof. Irfan, beliau adalah pengabdian masyarakat dari Universitas Gadjah Mada yang saya kira juga sudah mulai gerakan tersebut. Kalau KKN itu tetap ada.
terus kemudian mengirimkan pesan dan surat mereka. Nah, sekarang saya adalah mengirimkan satu orang saja untuk ketemu dengan satgas itu cukup 4 orang ngajari tentang bagaimana tuh menghandle orang yang baru datang. Apakah itu singkat tidak begitu, tapi caranya seperti apa? Nah, saya akan melakukannya sendiri bersama 1-2 orang supaya ini nanti contoh. Jadi beberapa desa sudah mengundang untuk bertemu bagaimana melayani data-data yang baru datang. Lalu misalnya checking, monitoring suhunya atau tidak, ini kan kita harus monitor. Nah, ini kita akan bekerjasama dengan komponen yang ada di masyarakat, bisa Tagana, bisa Pestana, bisa Karang Taruna atau siapapun untuk bisa menggunakan anak-anak KKN untuk ditugaskan. Dia datang tidak sekali bersama kita, tapi guna monitoring selanjutnya menjadi tanggung jawab satu orang. Jika setiap desa akan ada siapakah yang memonitor lokasi itu. Itu kira-kira. Nanti angkanya berapa? 6.000? Masih dong? Iya, masih saya diturunkan. Yang akan untuk KKN depan kan 5.600. Itu gak saja loh. Iya. Dan belum yang lain, kita akan bekerjasama dengan lain. Ini masalah besar, masalah bersama. UGM kakinya cuma 2, kepalanya 1, tak cukup. Langsung. Terima kasih. Kalau sudah cukup, saya mau jawab yang terakhir. Ya. Kalau kami tadi juga video conference dengan Bapak Presiden ya. Kalau menyangkut masalah pemudik itu dilarang atau tidak dilarang, itu keputusan Presiden. Saya tidak tahu, belum putus ya. Biar Bapak Presiden yang menentukan ya, keputusan itu. Tapi kira-kira apa yang akan terjadi, yaitu di dalam keputusan melarang atau tidak dilarang itu ada komponen ya, bahwa transportasi yang disediakan pemerintah, baik kereta api, bus, mungkin penerbangan dan sebagainya ya, itu harus memenuhi jarak untuk kita duduk. Jadi selisihnya paling sedikit 1,8 meter. Jadi kira-kira kalau bus isi 40 orang, mungkin sekarang menjadi isi 20. Berarti apa? Kalau mau mudik pakai bus, ya kira-kira harganya minimal 2 kali lipat, kira-kira gitulah. Hal seperti itu mungkin juga akan bisa menghambat untuk tidak pulang, biarpun tidak ada keputusan tidak boleh mudik. Ini regane larang kan gitu, kan gitu. Nah, pesawat pun demikian. Jadi mungkin jejer 22 itu mungkin juga hanya 1, kan gitu ya. Kita kira-kira gitu. Tapi nanti mekanisme seperti apa, saya kira Departemen Perhubungan itu. Jadi nanti tiket itu bisa 2 kali lipat. Yang kedua, dalam keputusan itu ya ditentukan bahwa kalau kembali ke daerah harus bersedia diisolasi 14 hari tinggal di desa untuk tinggal di rumah. Yang ketiga, mobil pribadi akan diatur karena mobil pribadi penumpangnya belum tentu memenuhi jarak. Kira-kira kan gitu. Itulah kira-kira alasan-alasan yang mungkin itu masuk di dalam keputusan Presiden. Biarpun tidak menunjuk pemudik itu boleh atau tidak, tapi salah satu isi seperti itu. Sudah jelas. Aku bocor ke keputusan.
Tapi yang penting publik supaya tahu, pemudik juga tahu, ya kan, bahwa mau pulang juga harganya lebih mahal. Kira-kira gitu. Ya cukup. Oke, teman. Apa? Tempat karantina, kalau Solo terakhir kan sudah punya tempat khusus untuk karantina bagi pemudik, lalu tinggi ya itu yang kemudian yang kedua, kebijakan pemerintah itu kalau tidak didukung masyarakat kan tidak, karena tidak bisa berjalan. Mungkin imbauan apa dari Masuk Dalam agar terutama warga DIY itu bisa menjadi garda terdepan dalam rangka penanganan COVID ini. Hanya tidak bukan dari pemerintah dan tim medis saja. Dari awal kami ini ingin dengan pengalaman 2006-2010 itu DIY itu modal sosialnya itu ya guyupnya masyarakat gitu loh, dan peran masyarakat itu sendiri. Jadi bangun rumah ya bangun masyarakat bukan pemborong misalnya gitu loh, ya kan. 2010 pun begitu gitu. Nah sehingga harapan saya karena masyarakat itu jangan jadi objek tapi menjadi subjek. Karena menjadi subjek, keputusan itu jangan sampai terjadi keputusan karena merasa gubernur kuwoso terus memutuskan saenak dhewe enggak gitu. Bagaimana kita membangun dialog masyarakat itu justru diuntungkan dengan kebijakan itu gitu. Jadi berkuasa ini orang merasa berkuasa karena diabdikan untuk masyarakatnya gitu aja gitu. Nah kalau seperti itu akhirnya masyarakat sendiri literasinya juga ternyata cepat. Dalam arti cepat itu apapun yang terjadi ada aspek negatifnya, tapi masyarakat mengurung diri menutup jalan itu kan salah satu bentuk partisipasi masyarakat sebagai subjek itu sendiri, ya kan? Ya pun itu juga menimbulkan pro dan kontra. Sedangkan masyarakat kemarin kan juga sudah saya katakan bahwa dengan kalimat karantina itu pemahaman Jakarta itu lockdown, saya katakan tidak gitu. Karena dalam keputusan itu masyarakat yang diisolasi itu dimungkinkan untuk keluar rumah, kalau dia merasa sakit bisa ke puskesmas. Kalau memang butuh ke pasar ya silakan ke pasar, kalau mau masak sendiri kan gitu. Tidak lockdown. Nah perkara untuk jalan karena jalannya itu misalnya 3 jalur jalan yang bisa ditempuh untuk masuk desa itu, yang 2 ditutup dengan harapan yang 1 terbuka untuk memudahkan masyarakat itu untuk didata kan gitu. Bukan itu berarti lockdown itu kan enggak gitu. Nah tapi dengan penjelasan itu ya kan bisa diterima. Nyatanya ya kan tadi sudah saya utarakan bahwa mereka yang mudik harus bersedia menikmati tiket mahal, mobil pribadi diatur, tapi begitu sampai ke tempat dia harus bersedia diisolasi 14 hari. Faktanya kan begitu, gitu loh. Itu jadi kebijakan kan, faktanya kan itu, ya kan? Karena itu yang bisa menjadi kewenangan daerah dan itu yang kita yakini dengan kesadaran masyarakat untuk mengurung diri itu dengan kebijakan itu. Berarti apa? Ya mereka bisa mengukur, mendisiplinkan dirinya sendiri gitu. Saya misalnya kan hanya punya harapan sama masyarakat mau tinggal di rumah gitu. Tapi kalau mereka akhirnya punya kesadaran mendata, pendatang dan sebagainya, dirinya sendiri kan timbul kesadaran juga, dirinya sendiri pun juga akan tinggal di rumah gitu. Berarti apa? Jadi virus itu harapannya bisa terputus di situ kan gitu. Karena dia menjadi subjek masyarakatnya sendiri gitu. Jadi masyarakat mau singkat atau tidak kan urusannya dia sendiri.
Kita kan bisanya hanya berharap. Tapi kalau dia nggak punya kesadaran itu, ya risikonya ya kena virus, ya akhirnya kan, apa benar? Kira-kira akhirnya ya gitu. Kita hanya bisanya mengingatkan, tapi kalau punya kesadaran dia sendiri, kalau jalan ya punya jarak 1,8 kan gitu. Ya kan? Harapan saya bisa di pasar pun mungkin juga pedagang juga punya kesadaran, akhirnya juga berpencar, tidak saling bergandengan. Ya mestinya kalau seperti itu kesadarannya bagi saya bagus, dalam arti ya kan dianjurkan harap nikahkan putranya ya cukup sampai di akad nikah saja. Tapi kalau terus nanti polisi berarti kalau kita terjadi di Jogja kejadian di sini. Wong katanya kesadarannya sudah tinggi kan gitu. Ya kan? Ya hal seperti itu jangan sampai terjadi, daripada di medsos muncul gitu. Cukup ya? Apa? Lokasi karantina masuk dalam tempat karantina. Jadi istilah karantina keliru meneh. Pembatasan sosial. Karena bunyi undang-undang itu, jadi saya ngomong karantina disalahin. Jadi diklat kan banyak di sini. Diklat Wisma Haji dan sebagainya kan bisa kita gunakan. Dan juga ada teman-teman yang punya hotel juga sudah berkomunikasi, karena daripada hotel ditutup kan bisa juga hotel itu digunakan untuk untuk tinggal, untuk karantina kan gitu. Karena teman-teman kan juga sudah membangun komunikasi dengan kami. Jadi tinggal nanti kita bicara dalam pertemuan ini tindak lanjutnya seperti apa, sehingga nanti apa fasilitas apa yang harus kami sediakan. Masalahnya di situ. Kan? Kita juga masih harus punya cadangan, ya kan? Begitu nanti ada lonjakan juga ada fasilitas yang masih kita cadangkan. Jangan sampai kita nanti ya berlebihan mencari-cari yang sebetulnya virus ini kan iso ditunggu gitu. Karena setiap hari virus tetap jalan gitu. Jadi kita harus cepat menyelesaikan gitu. Itu kok. Oke.